Taliban itu 20 tahun berjihad di jalan Allah. Taliban itu tidak beda dengan NU di Indonesia. Mereka mazhab Hanafi, secara akidah mengikuti Abu Mansur Al-Maturidi, muridnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Bahkan mereka mengikuti tarekat Naqsabandi. Karena mereka berasal dari madrasah-madrasah, dari pesantren kalau kita di Indonesia, maka mereka disebut Taliban kalau kita santri. Bagaimana mungkin kita coba menghina santri yang memperjuangkan agamanya? Jangankan santri, orang Yahudi Majusi pun kalau mempertahankan agamanya kita harus bela. Mempertahankan negaranya, memerdekakan negaranya kita harus bela. Apalagi dia sesama muslim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi rahmatihi yughfaru adh-dhunubu wal khati'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa asyrafir rusuli wa akramil makhluqat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dhawil fadli wal karamat. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas semua nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus melindungi kita dan memberi hidayah kepada kita insyaallah dalam kehidupan dunia yang penuh fitnah ini. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarganya dan kita umat yang selalu konsisten terhadap Islam ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tantangan umat Islam di era global di mana dunia mengecil bagai satu perkampungan, di mana peradaban budaya orang lain itu 24 jam menghantui dan menghancurkan budaya kita, kebiasaan kita yang berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kata Rasulullah SAW akan datang sebuah zaman di mana orang-orang Islam akan mengikuti jalan sebuah kelompok. Sampai-sampai kelompok itu masuk ke lubang biawak sekalipun mereka akan ikut kepada kelompok itu. Rasulullah, para sahabat kemudian bertanya, apakah mereka al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi ini memang pertarungan peradaban, pertarungan budaya, gaya hidup yang luar biasa, jamaah rahimakumullah, sehingga kita tidak sadari, generasi kita tidak menyadari bahwa kita ternyata sudah berada di jalan orang lain, di jalan kaum yang lain yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala akibat kehidupan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini dalam Al-Qur'an ayat surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqillaha war rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, kemudian dia mengikuti jalan orang-orang yang bukan jalan orang mukmin, mengikuti pola hidup, gaya hidup, mengikuti peradaban, bukan peradaban orang beriman, maka kami akan sesatkan mereka bersama
orang-orang yang mereka ikuti itu. Dan kami akan masukkan mereka ke neraka Jahannam sebagai tempat yang sangat buruk bagi mereka. Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa ayat ini adalah dasar dari sumber Islam yang keempat, yaitu ijma. Jadi sumber adanya ijma, dalil adanya ijma ulama itu berdasarkan ayat ini. Bahwa kita semua umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah harus ngikut jalannya orang beriman. Bukan cara hidupnya dan jalan hidupnya orang yang tidak beriman. Jadi problem kita jamaah Jumat rahimakumullah di zaman ini adalah problem apakah kita mengikuti Islam atau tidak. Itu yang terjadi. Contoh kemarin beberapa bulan ini dan sebelumnya juga terjadi di Palestina misalnya. Udah jelas orang Islam di sana berjihad, berjuang puluhan tahun melawan musuh yang namanya Yahudi, udah jelas kekafirannya itu udah jelas. Dan yang melawan itu orang Islam, udah jelas hafal Quran, penjaga masjid dan seterusnya. Tapi ketika terjadi benturan itu yang disalahkan orang beriman. Ada orang Islam tidak mengikuti orang beriman, tidak membela orang beriman, tapi yang dibela itu Yahudinya. Dia mengatakan dia Muslim. Ini kena dengan ayat ini. Jemaah rahimakumullah. Terakhir, saya sendiri bahkan bersama yang dikatakan para ustadz, malah para ulama. Ketika Amerika keluar dari Afghanistan, lalu kemudian Taliban menguasai Afghanistan. Apa yang terjadi? Rame-rame orang Islam menfitnah orang Taliban. Dan cenderung membela Amerika yang 20 tahun menjajah umat Islam dan negara Islam itu. Sepertinya kita tidak pernah dijajah 350 tahun oleh Belanda. Tega-teganya umat Islam yang lain, bahkan tokoh masyarakat membela Amerika. Dan menyalahkan Taliban sebagai teroris, radikal, nanti perempuan gak bebas dan seterusnya. Dengan alasan kebebasan, demokrasi dan seterusnya, mereka menghina saudaranya sendiri. Lalu saya jelaskan, kita ini termakan media massa barat. Taliban itu 20 tahun berjihad di jalan Allah. Taliban itu tidak beda dengan NU di Indonesia. Mereka mazhab Hanafi, secara akidah mengikuti Abu Mansur Al-Maturidi, muridnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Bahkan mereka mengikuti tarekat Naqsabandi. Karena mereka berasal dari madrasah-madrasah, dari pesantren kalau kita di Indonesia, maka mereka disebut Taliban kalau kita santri. Bagaimana mungkin kita coba menghina santri yang memperjuangkan agamanya? Jangankan santri, orang Yahudi Majusi pun kalau mempertahankan agamanya kita harus bela. Mempertahankan negaranya, memerdekakan negaranya kita harus bela. Apalagi dia sesama Muslim. Inilah yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak tahu ini siapa Taliban, tapi kemudian justru membela penjajah. Nah, setelah saya jelaskan, diteliti siapa Taliban ini, ternyata secara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara fikih mazhab Abu Hanifah. Tapi kita umat Islam sebagian sudah terlanjur menghina para pejuang karena media massa yang kita baca. Jemaah Jumat rahimakumullah, ancaman Allah dalam surah An-Nisa 115 ini menunjukkan bahwa jangan sampai kita salah ikut dalam kehidupan dunia ini. Yang kita ikuti dua saja, apakah Allah Rasulnya atau jalan syaitan, nauzubillah. Makanya kata Allah, udkhulu fis silmi kafah, wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Perhatikan bahasanya. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi problem kita ini mengikuti, Pak. Mengikuti siapa kita hidup ini sebelum mati dan kita bertemu Allah SWT.
Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 28 Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi." Sabarkan dirimu, kata Allah, sabarkan jiwamu. Konsisten, kata Allah. Untuk terus bersama orang-orang yang beribadah pada Allah, orang mukmin, kata Allah. Wala ta'du 'ainaka anhum. Jangan kalian berpaling dari jalan orang beriman itu. Jangan berpaling dari gerbong orang beriman ini, Bapak Ibu. Jamaah Jumat rahimakumullah. Turidu zinatal hayatid dunya, karena kita sibuk dengan dunia gitu. Karena kita tertarik dengan media-media barat, media-media asing yang mencuci otak kita untuk memusuhi saudara kita. Ini kata Allah SWT dalam surah Al-Kahfi tadi. Kenapa? Karena problem mengikuti ini jamaah rahimakumullah sangat luar biasa. Kalau kita sudah berada di jalan ghairul mu'minin, bukan jalan orang beriman, berbahayalah kita hidup di dunia ini. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita ini, Allah dan Rasulnya mewajibkan kita dalam setiap ibadah kita, salat kita. Untuk berikrar, bersumpah, menegaskan 17 kali sehari semalam. Terus kita tegaskan. Untuk terus berada di jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ayatnya tidak ada yang gak hafal kita nih. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami petunjuk di jalan yang lurus ya Allah. Jalannya siapa yang harus kami ikuti ya Allah? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka ya Allah. Ditafsirkan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa. Siapa jalan orang-orang yang diberi nikmat itu? Alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Jalan para nabi, jalan para siddiqin, jalan orang-orang yang mengejar syahadah, mengejar syahid di jalan Allah. 20 tahun berjuang melawan Amerika yang super canggih itu. Berapa ribu mereka syahid. Nah, kita ikut jalan orang-orang yang seperti ini. Kalau kita mati syahid juga gitu. Jalan para nabi, jalan para rasul, jalan para sahabat, siddiqin, wassalihin, minimal jalannya orang-orang soleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang disesatkan dan dimurkai oleh Allah. Siapa itu? Al-Yahud wan Nasara. 17 kali kita ulang ini. Agar supaya ini kita konsisten mengikuti jalannya orang mukmin ini. Jalannya orang soleh. Bapak Jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya problem kita hidup di dunia ini. Tantangan besar kita ini. Mengikuti siapa? Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan kepada umatmu Muhammad, kalau kalian cinta pada Allah, fattabi'uni. Yang kita ikuti itu jelas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita udah dicuci otaknya, kadang pembelaannya udah berbeda, ngikutnya udah yang lain. Mestinya apapun yang terjadi kita tetap ikut Rasulullah, ikut para sahabat. Disebut ahlus sunnah wal jamaah, maksudnya apa? Ahlus sunnah itu mengikuti sunnah Nabi. Wal jamaah maksudnya jamaatus sahabah, mengikuti Rasul dan sahabat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Fath ayat terakhir. Apa kata Allah? As-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang dahulu masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar. Dari kaum muhajirin dan ansar. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Dan juga termasuk orang-orang yang mengikuti mereka muhajirin dan ansar itu sampai sekarang, sampai hari kiamat. Dan mengikutinya dengan baik, konsisten. Radhiyallahu anhum. Mereka akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mau diridhoi oleh Allah? Jamaah. Kalau mau diridhoi oleh Allah, konsisten mengikuti Allah dan Rasulnya. Mengikuti para sahabat, salafus saleh. Mengikuti sabilul mu'minin, jalannya orang-orang beriman.
apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah terakhir ini saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita mengikuti Allah dan Rasulnya, konsisten terhadap jalannya orang beriman, apa kata Allah? Walau syi'na la rafa'nahu biha, maka kami akan angkat derajat orang-orang mengikuti Allah Rasulnya dan orang beriman ini. Kami akan angkat dia dari bumi ini ke langit. Derajatnya sama dengan malaikat. Tetapi apa kata Allah? Walakinnahu akhlada fil ardi wattaba'a hawa. Tetapi sebagian mereka banyak yang ingin abadi dan kekal di dunia ini. Gak mau ninggalin dunia. Udah lengket dengan dunia. Wattaba'a hawa, dan salah mengikuti. Yang dia ikuti syaitan, yang diikuti hawa nafsu. Bahkan kata Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kalian melihat banyak orang menjadikan hawa nafsu itu Tuhannya? Hawa nafsunya Tuhan. Tuhannya itu hawa nafsu itu. Nauzubillah, semua nauzubillah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mengikuti jalan orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahum ala arba'atil khulafa'ir rasyidin. Hum Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وأموات المسلمين وارفع مغتك وغضبك عنا وارفع عنا البلاء والوباء والطاعون والغلاء والفحشاء والزنا والفتن والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.